Oke, tes. Jadi perkenalkan, saya Hinda Greenhat dari BSO Pandawa 2026. Jadi pada video kali ini, saya akan merangkum materi yang di bagian BSO tentang atau mengenai penggalian ide, kemudian ada environment scanning, kemudian eh, juga kolaborasi brainstorming dengan menggunakan bantuan artificial intelligence atau AI. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa sebuah inovasi itu bukan hanya tentang eh, mendapatkan ide yang unik ya, tapi juga bagaimana kita berpikir secara sistematis tentunya untuk menemukan solusi yang relevan, kemudian solusi yang realistis dan juga solusi yang tentunya akan berdampak. Nah, di materi pertama juga dibahas bahwa soft system thinking atau bagaimana eh, cara berpikir kita dan juga eh, framework yang bernama CATWA, CATWOA. Nah, dari materi ini tuh dijelaskan bahwa em, masalah sebuah masalah masalah sosial itu kompleks ya. Jadi bukan masalah yang gampang dan juga tidak pernah netral ya. Jadi pasti ada pro dan kontranya di setiap. Nah, sehingga kita tidak boleh melihat sebuah masalah itu hanya dari satu sudut pandang atau hanya dari satu perspektif, sehingga di dalam framework CAT itu membantu kita memahami sebuah masalah secara lebih ini ya apa menyeluruh, jadi secara eh, fundamental juga. Jadi kita mengetahui akar permasalahannya dan juga aspek-aspek apa aja yang ada di permasalahan tersebut. Nah, em, di CAT seperti tulisannya ada 6 huruf. Nah, yang pertama itu ada C atau customer. Nah, jadi yang customer itu atau jadi customer itu adalah user atau pihak yang terdampak ya. Jadi em, itu yang pertama untuk C. Kemudian yang kedua, huruf kedua adalah A atau actor. Nah, itu adalah sebuah pelaksanaan sistemnya. Nah, kemudian yang T adalah transformation atau perubahan dah yang ingin dicapai. Dan kemudian W atau world view, nah itu adalah sebuah sudut pandang ya yang mendasari mengapa kita berpikir seperti itu. Nah, kemudian yang eh, selanjutnya adalah O atau owner atau pemilik ya, dari kata bahasa Inggris. Nah, itu adalah orang yang memiliki kendali atau kebijakan dan juga memiliki apa ya, kepemilikan terhadap environment, yaitu berupa batasan eksternal yang tidak akan bisa diubah. Nah, kemudian dengan pendekatan ini, solusi yang dibuat itu akan menjadi lebih apa ya, akurat dan juga lebih tepat sasaran, sehingga eh, solusi tersebut bisa juga mempertimbangkan kondisi-kondisi real di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya juga dijelaskan dalam konsep dalam materi ini ada konsep input, proses dan output. Nah, sebelum menghasilkan solusi, tentunya kita harus memahami input terlebih dahulu. Jadi seperti kondisi awal, seperti datanya, kemudian sumber daya apa aja, dan kemudian akar masalah apa. Nah, sehingga output yang dihasilkan itu benar-benar bermanfaat ya. Nah, dari materi ini tuh saya belajar bahwa kesalahan terbesar dalam menyelesaikan ini adalah mencari solusi tanpa memahami akar persoalan yang akan dikerjakan gitu. Nah, kemudian materi di dalam ini juga itu membahas terkait berpikir kreatif ya. Nah, terdapat 4 jenis cara berpikir, yaitu divergent thinking, kemudian critical thinking, integratif, dan juga convergent. Nah, divergent itu digunakan untuk menghasilkan banyak ide dan juga alternatif-alternatif solusi nantinya. Nah, kemudian critical thinking itu digunakan untuk menguji apa ya, logika, menguji apakah ide ini itu tidak berseberangan dengan ketentuan logik yang ada. Jadi tidak ide apakah ini ide itu mengandung logical fallacy. Kalau misalnya mengandung, maka ide tersebut tidak layak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah integrative thinking. Integrative thinking itu menghubungkan berbagai macam perspektif agar dia menghasilkan inovasi yang lebih baik. Sedangkan convergent thinking itu digunakan untuk memilih solusi terbaik sebagai keputusan akhir. Dan dari sini saya memahami bahwa kreativitas itu bukan
sebuah bakat ya, bukan sebuah bakat yang spontan, bukan bakat yang muncul tiba-tiba, tapi ini adalah sebuah proses berpikir yang dilatih secara sistematis dan terus-menerus. Nah, kemudian selain itu di dalam materi ini juga membahas root cause atau em, akar permasalahan ya dengan menggunakan fishbone diagram itu untuk mencari akar masalah berdasarkan beberapa faktor. Nah, kemudian ketika akar masalah tersebut ditemukan atau root cause tersebut ditemukan, maka proses dilanjutkan menggunakan rational creative problem solving atau RCPS. Nah, kemudian mulai dari ketika mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian menganalisis akar masalah, kemudian eh, membuat ide atau menggenerate ide, kemudian kita juga tentunya harus mengevaluasi ide agar kita bisa melakukan perbaikan ya terhadap ide yang kita biarkan. Nah, sehingga strategi implementasi dalam metode ini akan menghasilkan solusi yang lebih rasional dan juga terarah. Nah, materi berikutnya itu ada environmental scanning, yaitu menggunakan framework Restore atau politik. Kemudian ada, oh ya, Restore ini sebelumnya itu ya, dibagi jadi dua segmen ya. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Nah, kalau Restore sendiri singkatannya adalah politik, terus ekonomik, terus kemudian sosial, teknologi, environment, dan juga legal atau kayak hukum atau kebijakan itu. Nah, jadi framework ini juga membantu sebuah organisasi atau komunitas dalam memahami situasi sekitarnya sebelum membuat sebuah program atau sebelum membuat sebuah inovasi. Nah, kemudian bagian terakhir adalah bagaimana kolaborasi manusia dengan AI. Nah, dalam materi tersebut dijelaskan bahwa AI bukanlah pengganti manusia, melainkan alat bantu untuk mempercepat proses berpikir dan brainstorming. Nah, manusia sendiri itu kita memiliki peran yang utama dalam menentukan tujuan, kemudian konteks sosial, kemudian em, evaluasi, kemudian juga sebagai pengambil keputusan yang akhir. Karena walaupun kita mengenai AI, manusia adalah sebagai penentu antara tujuan sebuah hal atau apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi AI itu walaupun dia itu membantu eh, menghasilkan banyak ide, kita eh, brainstorming dengan AI, terus kita juga mengenali pola-pola, kemudian juga drafting, kemudian juga AI juga dapat memberikan sudut-sudut pandang baru yang belum pernah kita pikirkan itu. Nah, jadi di materi ini juga eh, memperkenalkan ya beberapa tools-tools atau peralatan yang seperti Google Scholar, kemudian ada Semantic Scholar, kemudian ada Elicit, kemudian ada Consensus, kemudian ada ChatGPT, kemudian ada Grammarly, kemudian ada Zotero, dan Mendeley. Dan itu dapat membantu kita dalam menjalankan proses riset dan juga penulisan ilmiah. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan di materi satu ini itu adalah bahwa sebuah inovasi itu tidak lahir hanya dari ide yang spontan, tapi juga dari proses berpikir yang sistematis, kemudian dari proses berpikir yang kritis, kemudian juga em, apa ya, berbagai macam analisis masalah yang telah kita latih. Kan. Nah, selain itu penggunaan AI juga itu dapat menjadi sebuah teman atau menjadi sebuah partner gitu ya, yang dapat membantu kita untuk mempercepat akselerasi penggalian ide, kemudian juga eh, membantu juga dalam keputusan akhir, memberi beberapa opsi gitu ya biasanya. Kemudian juga memberi seperti tadi gagasan yang belum pernah kita pikirkan. Nah, namun yang perlu dibarisbawahi bahwa keputusan akhir itu harus tetap berada di tangan manusia itu sendiri. Oke, mungkin itu dari materi satu. Sekian, terima kasih.